Pemimpin yang adil sangat dikehendaki, penyelamat umat dunia dan akhirat. Tiada keadilan, umat kan huru hara, pemimpin menanggung dosa rakyatnya. Tingkat kepemimpinan dalam Islam yaitu menghantarkan seorang hamba kepada penghambaan sejati kepada Sang Khalik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pemimpin yang adil akan hadir untuk mendamaikan dan mensejahterakan rakyatnya. Di dalam Al-Quran, surat Al-Baqarah ayat 30, sudah dijelaskan bahwa Allah akan menciptakan seorang khalifah, pemimpin di muka bumi ini. Kemudian para malaikat memprotesnya bahwa dengan diciptakannya manusia di muka bumi itu akan membuat kerusakan dan pertumpahan darah. Namun Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman bahwa kamu tidak akan mengetahui apa yang aku ketahui. Oke, manusia memang tidak akan selamanya benar karena bukan malaikat yang selalu taat. Sedangkan manusia tidak akan selalu salah karena bukan setan. Kelebihan dari manusia itu sendiri adalah dikasih hawa nafsu tapi bisa mengendalikannya. Itulah yang disebut dengan makhluk yang paling mulia atau spesial. Bismillahirrahmanirrahim. Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi. Mereka berkata, para malaikat, mengapa engkau menjadikan khalifah di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah? Padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji engkau dan mensucikan engkau. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 30. Jadi tugas kita bukan korupsi, tapi membayar hutang yang dikorupsi banyak orang itu. Nah, itulah jihad untuk membayar hutang. Jangan taruhan nyawa tapi bunuh diri, itu nggak ada artinya. Bom bunuh diri, masuk surga siapa? Kerjasama tak terhingga. Kita cerita membayar hutang. Jangan disesali yang sudah dihutang kok. Dan yang di Indonesia, negaramu punya hutang 10.000 triliun. Dan kamu bertekad untuk membayarnya bersama-sama Syekh. Maka saya bertanya, kapan kita bisa merubah? Maka pertama yang ditempuh adalah SMK. Berapa? 4 tahun SMK-nya. Jadi keluarnya nanti mahir. Karena ada diplomanya. Diploma itu mahir. Walaupun diploma 1. Baru nanti dibuka politeknik. Baru setelah politeknik jalan, Universitas Az-Zaitun reborn. Tidak selamanya tidak diizinkan. Nah, sekarang nasibnya orang masih belum mau mengizinkan Universitas Az-Zaitun. Oke lah.
Fasbir sabron jamilan. Sabarlah dengan sabar yang indah. Apa itu? Buat terus pendidikan yang bermutu. Ada masanya langit itu cerah. Seperti cerahnya angkatan sekarang ini biru kan? Maka ini persis Pelabuhan Samudra Biru. Terbentang sepanjang pantai, Pelabuhan Samudra Biru, Pantura Indramayu, berlabuh kapal nelayan, mengais rizki ilahi, sumber alam Indonesia yang kaya tak terhingga, nelayan tradisional kontemporer, tahu membahu, kerjasama tak terhingga. Daratan dan lautannya Indonesia Raya kekal abadi. Ya kan, Samudra Biru kan. Generasi ini terus bangkit. Anak-anakku bercerita generasi. Generasi apa namanya? Pewaris bangsa atau apa? Pewaris bangsa atau penerima waris bangsa? Mana yang benar? Menurut bahasa Indonesia, pewaris negara atau penerima waris negara? Jadi kalau pewaris itu memberikan warisan. Penerima waris itu adalah penerus. Nah sekarang yang paling dipakai kan pewaris bangsa kan? Punya apa kita kok pewaris bangsa ini? Penerus warisan bangsa, penerus bangsa. Al-ulama warasatul anbiya. Ulama adalah penerima warisan nabi-nabi. Penerima waris nabi-nabi. Bukan pewaris. Pinter amat ulama kok beli warisan pada nabi. Itu namanya GR, ulama yang GR. Kenapa? Bahasanya salah kaprah. Ini pewaris apa? Penerima waris bangsa. Penerima pewaris bangsa. Penerima warisan bangsa atau pelanjut. Apa yang kita ambil waris, penerima warisan ini, dan apa nanti yang kita wariskan kepada penerus kita lagi? Ini kita uji. Pelajari semua di sana tempat kemajuan. Dan kalau kita landaskan kepada pesan-pesan Rasulullah, Rasulullah pernah berpesan. Utlubul ilma wal isin.
Dan sekarang zamannya. Kalau dulu-dulu belum zamannya. Kita berhayal untuk Indonesia dan kita praktekkan untuk Indonesia. Nah, coba kita bertanya, Indonesia hari ini, warisan apa yang akan kita terima dari pemerintahan hari ini? H-U-T-A-N-G. Hutang. Berapa banyak hutang? 10.000 triliun. Kata Profesor Rahbini dan kata anggota DPR yang namanya siapa itu? Anggota DPR. Bekas PKS masuk ke Golkar. Yang bagian Salikun. Katanya 10.000 triliun. 1 triliun itu nolnya berapa? Miliar itu. Triliun 12. Terus ada ribunya lagi 15. Ada puluhnya lagi 16. Baru 1. Artinya 10.000 triliun. Kalau kita bagi menjadi dolar dan harga dolar itu 15.000 rupiah, maka hasilnya 666, sekian, kita bulatkan 667 miliar dolar Amerika. Banyak apa sedikit? Oh sedikit, kita bayar. Ini 0,1% ini yang akan bayar itu. Dan kalian tidak bisa kalau tidak bersama Syekh. Karena mimpi kalian itu belum sebanyak mimpinya Syekh. Jangan berpikir. Biarkan saja. Mari kita membayar hutang. Mengapa harus membayar hutang? Orang yang bisa membayar hutang itu hebat. Biarkan yang sudah berhutang dan dikorupsi, ya biarkan itu bagian masing-masing. Nanti juga ditembak mati. Ya, aku matilah. Karena macam-macam. Jadi tugas kita bukan korupsi, tapi membayar hutang yang dikorupsi banyak orang itu. 10.000 triliun. 667 miliar dolar. Datanglah generasi muda yang bisa berkomunikasi. Amerika, berapa hutang kami? Oh sekian. Oke, catat. Inggris panggil berapa? Eropa semua panggil berapa? Catat dan minta tempo 10 tahun. Jangan kalian berikan bunga sama sekali. Dan nanti kalau 10 tahun tidak kami bayar, ambil negara kami. Wah, kan taruhannya negara. Kalau sudah taruhannya negara, taruhannya nyawa. Itulah jihad untuk membayar hutang. Jangan taruhan nyawa tapi bunuh diri, itu nggak ada artinya. Bom bunuh diri masuk surga, surga siapa? Surgamu itu di duniamu ini. Kalau di duniamu bagus, nanti juga imbalannya bagus. Jangan di dunia bedil diri sendiri kok ingin masuk surga. Surgane sopo itu? Surgane mbahmu apa?